Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Sebelumnya kalian masih ingat gak sih kita belajar apa? Hubungan sosial, komunikasi, faktor-faktor. Apa tuh kira-kira definisinya? Sebelumnya kita udah belajar kayak syarat-syaratnya apa, komunikasinya seperti apa dalam hubungan sosial. Hari ini kita juga belajar yang sama temannya, yaitu lembaga sosial. Karena ada sosial-sosialnya. Setuju? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Apa sih peran lembaga sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Kalian sama dulu. Di sini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Anak-anak belajar. Anak, aku juga tahu ya anak. Ini anak-anak apa maksudnya? Lagi belajar. Dan Ada pulang sekolah, ada yang pulang dulu. Betul. Nah, tapi kira-kira kenapa sih mereka belajarnya nih di kolong-kolong, nggak di sekolah? Karena nggak ada tempat yang memadai tuh di pedalaman. Nggak punya duit. Ini adalah gambar anak putus sekolah ya teman-teman. Kalian bisa lihat mereka tuh ngelakuin kerja, contohnya kayak pemulung gitu. Di sini ada yang belajar, coba tapi nggak di sekolah. Nah, menurut kalian apa sih penyebab dari anak nih putus sekolah? Kemiskinan bu. Boleh. Terus? Iya. Oke. Sekolah yang sulit, Oke, lagi. rupiah lemah. Oh iya, betul banget. Bagaimana kan kita salahin? Siapa? Bapak ya yang ngomong. Oke, hari ini kita ada tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis peran lembaga sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, gimana hubungannya? Apakah lembaga sosial ini menciptakan keteraturan dan keteraturan sosial dalam masyarakat secara nyata? Di sini juga ada beritanya, kayak mereka pernah putus sekolah, angka-angkanya, ini banyak banget. Bahkan di Depok, siapa yang main di Depok? Aku, bukan saya. Ternyata di Depok ada anak yang putus sekolah. Padahal mereka udah ini loh, udah coba ngomong tapi ya gitu ya namanya Indonesia. Sini juga ada penyebabnya, ya kayak ada yang menikah dini, juga ketimpangan, juga ada keluarga yang mendukung. Itu juga termasuk penyebab dari anak putus sekolah. Selanjutnya, menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab dan lembaga sosial apa aja yang harusnya berperan? Menteri Ada yang Pendidikan, menjawab? Keluarga, kenapa kalau keluarga? Presiden dulu. Kenapa lembaga keluarga ini bertanggung jawab? Adanya fondasi awal yang Wow, terus kenapa kalau pendidikan? Kalau pendidikan? Karena dia menyediakan fasilitas. Oke, kalau ekonomi ada kira-kira? Kenapa tuh? Oke, kalau politik dan hukum ada? Kebijakan hukum atau kebijakan yang ditetapkan sama pemerintah hukum dalam pendidikan pastinya harus ke proses atau mendapatkan akses pendidikan. Betul banget. Nah, kita bisa lihat nih, ada opung. Nah, ini pakai ya, teman-teman. Di sini ada opung dua nih. Yang pertama ada Sujono Sukanto. Dia bilang kalau misalnya lembaga sosial itu kumpulan norma. Jadi norma-norma ini yang akhirnya mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada Peter L. Berger. Di sini dia bilang kalau misalnya lembaga sosial itu prosedur yang harus diperbuat oleh manusia. Jadi manusia itu ditekan untuk ikuti pola-pola tertentu supaya bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, selanjutnya ada lembaga sosial secara umum. Jadi lembaga sosial secara umum adalah perangkat norma atau aturan yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan untuk mengatur hubungan antar masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Nah, fungsinya ada 3, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga kebutuhan masyarakat, dan memberikan arahan kepada masyarakat. Di sini ada 5 jenis lembaga sosial. Nah, yang pertama keluarga. Tadi Lintang udah bilang kalau misalnya keluarga
keluarga itu fondasi pertama, lembaga pertama, betul banget. Karena kalau kita lahir nih, oek-oek, gak mungkin dong yang kita lihat adalah Pak Jokowi, ya kan? Jadi pasti ibu bapak kalian dulu yang melihat. Nah, fungsinya lembaga keluarga ini adalah yang memberikan kasih sayang, bentuk kepribadian seperti apa, dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Di sini ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini yang menyalurkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya. Contohnya kayak sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan. Lalu di sini ada lembaga politik dan hukum. Ini fungsinya mengatur dan menjaga ketertiban sosial serta menjamin keadilan. Contohnya ada pemerintah, DPR, KPU, dan lembaga peradilan. Nah, lembaga agama ini yang menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual serta menjadi pedoman bagi manusia. Yang terakhir ada lembaga ekonomi, yaitu mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya kayak bank, pasar, koperasi, dan perusahaan. Nah, selanjutnya kita balik lagi nih ke fakta sosial yang tadi tentang anak putus sekolah. Kalian bisa lihat nih ada gambar kalau misalnya jutaan anak Indonesia tuh putus sekolah. Kasian banget ya mereka putus sekolah. Nah, dari jawaban kalian tadi itu benar banget. Kalau misalnya setiap lembaga itu saling berkaitan. Contohnya kayak keluarga harusnya mereka yang memberikan dukungan, memberikan motivasi, tapi justru keluarga ini yang menghambat mereka sekolah gitu. Nah, dari lembaga pendidikan juga harusnya menyediakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Lembaga ekonomi juga yang tadi disebutkan sama Najwa, kalau misalnya harusnya bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap masyarakatnya. Nah, sedangkan lembaga politik dan hukum peran melalui kebijakan. Nggak tahu ya ini kebijakannya gimana, oke? Nah, dalam pasal 31 UUD 1945 juga dijelaskan kalau misalnya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan haknya termasuk pendidikan. Jadi kalau misalnya banyak anak Indonesia yang putus sekolah, itu perlu dipertanyakan dong. Kenapa bisa? Apakah ada lembaga-lembaga yang nggak saling terkait, nggak saling sama-sama untuk membangun Indonesia lebih maju lagi? Nah, apabila peran lembaga sosial ini nggak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan mengganggu keterampilan sosial dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini udah paham semua ya. Paham banget, ya kan? Karena ini adalah materi yang lumayan gampang. Kita cuma perlu berpikir kritis gimana lembaga ini sebenarnya berjalan. Selanjutnya kita ada kuis nih. Berapa kuisnya? Kuisnya boleh kalian siapin dulu HP-nya. Siapin dulu HP-nya. Itu nggak ada sinyal. Ini boleh di scan dulu. Gurunya atau apa nih? Jangan ya gurunya boleh scan. Jauh. Udah mana kamera banget.
sinyal lu. Iya, ditungguin. Sudah semuanya. Iya, boleh ganti apanya, ganti namanya. Siapa aja namanya? Iya, boleh ya, langsung dikerjain kalau sudah. Ini kalau misalnya nggak jadi, ini nilainya jelek ya. Ini lucu banget. Cara ganti namanya. Lima ini ya, oke. Gue nyari tempatnya. Ini ada tanda panahnya. Ini atau ada ginian. Ininya. Ada yang udah? Item ini. Ini kok nggak bisa dijawab? Ini bisa dance. Jadi gitu. Udah semua belum? Ya,
coba. Udah semua? Belum. Tunggu. Ini siapa nih bad girl? Siapa bad girl? Ini bad girl. Dia namanya bad girl. Ini udah nggak ada lagi? Sabar lagi. Oke, tadi pemenangnya adalah Jasmine. Yeay! Seru banget ini. Oke, tadi kita udah main kuis ya. Seru nggak? Seru. Oke, jadi dari kuis itu kita bisa tahu nih sebenarnya lembaga sosial ini sudah benar-benar ada perannya belum sih dalam masyarakat. Nah, terakhir kita akan ke kesimpulan. Jadi kalau misalnya udah kesimpulan, semua orang udah kayak inilah saatnya kita selesai. Oke, jadi di sini kesimpulan adalah lembaga sosial merupakan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan dan tertib sosial. Setiap lembaga itu punya fungsinya masing-masing dan punya perannya juga dalam kehidupan nyata. Kita bisa lihat kalau misalnya peran lembaga sosial ada di berbagai fakta sosial, salah satunya fenomena anak putus sekolah tadi. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sosial tidak terjadi karena satu faktor aja, tapi berkaitan dengan peran berbagai lembaga sosial yang saling mempengaruhi. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang bisa kasih refleksi satu dua orang gitu sebelum kita tutup? Ada? Atau mau ditunjuk? Mungkin saya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial yang kita pelajari hari ini fokus kepada ketimpangan akses pendidikan. Nah, faktornya itu apa saja sih? Faktor itu banyak. Salah satunya dari keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu merupakan sebuah fondasi utama, fondasi awal kita saat kita lahir. Pastinya kita kan diatur, dididik dan diarahin oleh keluarga. Kemudian dari akses pendidikan tersebut dipengaruhi oleh keluarga, tidak hanya itu, tapi juga kita diakses, kita dibantu juga atau di faktor sama pemerintah ataupun terkait kebijakan-kebijakan lain seperti misalkan lembaga pendidikan. Itu kan lembaga pendidikan pasti ada kaitannya dengan politik dan hukum kan. Nah, dari politik dan hukum yang menentukan kebijakan tersebut pasti lembaga pendidikan punya arahan atau punya kebijakan masing-masing. Dan dari situlah kita akses pendidikan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tapi yang paling utama juga karena adanya faktor ekonomi dari sekolah tersebut atau faktor ekonomi dari komunitas yang sekarang. Oke, terima kasih Najwa. Tepuk tangan dulu dong buat Najwa. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, teman-teman boleh untuk baca-baca lagi materinya, karena di next pertemuan kita akan belajar tentang apa sih kaitannya satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Oke, segitu dulu dari materi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.